Shalom, selamat pagi, puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini, adik-adik kita berkumpul bersama, di mana adik-adik di rumah bersama orang tua. Ya, kita mau dengar cerita firman Tuhan pada saat hari ini. Ya, sebelum kita akan mulai dengan ibadah sekolah minggu ini, mari kita akan mengangkat pujian dari terbit matahari. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu kepada kami dari hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang indah ini. Tuhan sudah menjaga kami hingga seminggu lamanya. Di hari minggu ini Tuhan kami dapat muji dan membesarkan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami akan mulai dengan ibadah ini. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati dari awal, pertengahan hingga berakhirnya ibadah ini. Kami alaskan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Ya baik, kita akan mengangkat pujian. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. 1, 2, 3. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan. dalam nama Tuhan Yesus Adalah kemenangan. Ya, baik adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Ya, baik, kita akan memberikan persembahan. Kita menyanyikan lagu Beri Syukur, Beri Syukur. Beri syukur, beri syukur, bila syukur, beri syukur. Susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Sekali lagi, bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur. Susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Ya, terima kasih adik-adik, kita sudah memberikan persembahan. Ya, marilah kita berdoa untuk persembahan yang kita sudah berikan. Mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setiamu kepada kami yang tak henti-hentinya Tuhan. Ini kami sudah memberikan persembahan, kiranya Tuhan memberkati persembahan ini Tuhan agar berguna bagi pelebaran pekerjaan-Mu di muka bumi ini Tuhan, terutama jemaat kami Tuhan Pratawosi, terlebih khusus sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Tuhan berkati persembahan ini. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa kepada Allah Bapa di surga. Haleluya, amin. Ya baik adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kini tiba saatnya kita akan mendengar sabda firman yang firman Tuhan Yesus yang kudus
kita akan bernyanyi sebelum kita membaca Alkitab. Kita bernyanyi bersama-sama, baca selalu Alkitab. Baca selalu Alkitabmu, berdoalah, berdoalah. Baca selalu Alkitabmu, pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan. Puji doa tiap Sekali lagi. Baca selalu Alkitabmu, berdoalah, berdoalah. Baca selalu Alkitabmu, pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan. Baca kita selalu Alkitabmu, pujilah Tuhan. Ya, baik adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita mau membaca firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam sorga, segala puji dan syukur kami panjat kehadirat-Mu Tuhan yang Maha Kudus, di mana pada saat pagi hari ini Tuhan, kami akan membaca sebagian kecil daripada firman-Mu ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan berkati hamba yang memberikan sabda firman-Mu ini Tuhan, agar hamba dapat berkata sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus. Dan begitu juga Tuhan, berkati adik-adik terkasih yang di rumah, Tuhan berkati agar firman yang hamba sampaikan Tuhan tidak berlalu begitu saja ya Tuhan Yesus, tetap mau jadi pedoman dalam hidup dan kehidupan mereka hari lepas hari. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa kepada Allah Bapa di surga. Haleluya, puji Tuhan, amin. Ya, baik adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan membaca Alkitab. Kita buka di Perjanjian Lama, yaitu kitab Kejadian. Di kitab Kejadian pasal 3 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-24. Ya, baik. Adik-adik bisa buka dan bisa melihatnya dan membaca. Ya, baik, kakak baca di sini dan adik-adik bisa melihat dan membaca juga di rumah dan sambil mendengar ya adik-adik. Ya. Baik, kakak akan baca. Judul pembacaan, manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular, ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat, yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Buahnya bukan? Lalu saut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah taman Allah berfirman, jangan kamu makan, ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan memakannya dan memberikannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang?
apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Maka manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberikan dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarnya perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri akan dihasilkan bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Manusia itu memberi nama Hawa pada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa keruk dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Ya, amin untuk pembacaan firman Tuhan. Ya, baik adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, menjelaskan dari pasal 3 kitab Kejadian, pasal 3 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-24 ini, ya, menjelaskan bagaimana manusia pertama ini jatuh ke dalam dosa, ya adik-adik. Ya. Ya. Ya, di sini manusia pertama, ya, Tuhan tempatkan mereka di tempat yang begitu istimewa, ya, yaitu di Taman Eden, ya. Di sini tempat yang khusus, ya adik-adik. Kenapa kakak bilang khusus? Karena di sini tempat yang begitu indah sekali, ya adik-adik, kalau dilihat, ya. Nah, di sini banyak pohon-pohon, buah-buah, atau banyak sekali binatang yang bagus-bagus, ya. Pasti adik-adik juga bisa lihat, ya, biasa mungkin ada film, adik-adik bisa lihat bagaimana keindahan Taman Eden itu, ya. Ya. Ya, di sini airnya yang begitu banyak melimpah sekali di Taman Eden itu, ya, sehingga tempat itu sangat subur. Ya, kakak yakin dan percaya Tuhan menempatkan kita di tempat Tuhan Allah menempatkan manusia pertama di Taman Eden ini, di mana manusia itu bisa menikmati keindahan tersebut, ya, yaitu Tuhan menciptakan kita untuk menikmati keindahan di mana keindahan Taman Eden itu, ya adik-adik. Di Taman Eden ini sangat indah sekali, adik-adik. Kita bisa lihat keindahan, kenyamanan pasti ada di situ juga, ya. Tidak ada ribut-ribut juga, ya. Kita yakin dan percaya di mana taman itu sangat indah, ya. Jadi pasti manusia yang berada di situ pasti sangat nyaman, ya. Ya.
Ya, baik adik-adik. Ya, di sini ayat 1 sampai 24 di sini, di mana menceritakan bahwa manusia jatuh ke dalam dosa. Awal atau mulanya manusia jatuh ke dalam dosa ya adik-adik. Iya, iya. Bagaimana manusia itu jatuh ke dalam dosa? Yaitu adik-adik dari ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Ya, di sini diceritakan bahwa manusia yang pertama itu kenapa bisa jatuh ke dalam dosa? Karena ia mendengar suara atau tipu daya daripada ular ini ya, yang menipu manusia itu atau Hawa ini, sehingga dia jatuh ke dalam dia jatuh ke dalam dosa adik-adik ya. Dari ayat 1 hingga ayat yang ke-7 itu Hawa ditipu oleh ular ya adik-adik, sehingga ia jatuh ke dalam dosa. Iya. Nah, tapi bukan Hawa sendiri adik-adik yang jatuh ke dalam dosa ya adik-adik. Tetapi pas dia ditipu oleh ular itu, datang Adam, Hawa juga kasih Adam sedikit buah yang dia makan itu yang dilarang oleh Tuhan, sehingga dia makan buah itu, buah yang dilarang oleh Tuhan, sehingga Adam juga jatuh ke dalam dosa ya adik-adik. Ya, dari ayat 7 hingga ayat 8 itu ia kasih, maka terbukalah ayat yang ke-7 itu, di situ mereka tahu, 7 sampai 8 mereka tahu, manusia ini mereka tahu bahwa mereka telah berdosa ya adik-adik. Iya, mereka tahu bahwa mereka telah berdosa karena mereka sudah melanggar perintah Tuhan. Jadi mereka tahu bahwa mereka sudah berdosa. Di sini maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telah telanjang, lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia itu dan istrinya itu terhadap pohon Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Ya, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ya mereka tahu bahwa mereka sudah berdosa, akhirnya mereka sembunyi dari Allah. Ya, pas dalam mereka sudah berdosa, mereka bersembunyi, tapi Tuhan tahu ya. Hingga Tuhan tahu, Tuhan bertanya kenapa hingga mereka memakan buah itu. Langsung mereka berkata, ular itu yang menipu kita hingga kita memakan buah itu. Iya adik-adik. Hingga Tuhan Allah marah. Dalam arti Tuhan marah, Tuhan Allah mengusir Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden. Karena apa adik-adik? Mereka tidak mendengar perintah Tuhan. Iya, tadinya kan Tuhan bilang buah yang ada dalam taman ini boleh kalian semua makan. Tetapi ada satu pohon dan buahnya itu tidak boleh dimakan. Tetapi Adam dan Hawa telah melanggar perintah Allah. Jadi mereka jatuh ke dalam dosa. Iya ya adik-adik. Iya. Jadi baik di sini, amin untuk firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus yang punya firman ini memberkati adik-adik dan kakak serta saudara-saudara yang mendengar cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, jadi adik-adik, kakak mau kasih tahu untuk adik-adik, ketika firman Tuhan berkata jangan menipu, jangan berbohong. Ya, tetapi Tuhan sudah bilang jangan menipu atau jangan berbohong. Firman Tuhan gitu ya. Tapi kita sebagai manusia, kita mau dalam hidup dan kehidupan hari kita setiap hari lakukan itu. Itu salah ya. Padahal sudah ada perintah Tuhan atau firman Tuhan menyatakan jangan menipu atau jangan berbohong. Kita tahu itu sudah dosa. Kenapa kita mau melakukan itu? Tidak boleh adik-adik. Kakak yakin dan percaya adik-adik di rumah tidak suka tipu-tipu, mau mendengar cerita firman Tuhan pada saat pagi hari ini, di mana kita diajarkan untuk tidak boleh melanggar perintah Tuhan. Apa yang sudah difirmankan Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita terus menjalankan itu dalam hidup dan kehidupan kita hari selepas hari. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Ya,
Amin untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, adik-adik, kita akan mengangkat pujian Hatiku Penuh Nyanyian. Tapi sebelum kita bernyanyi, mari kita berdoa untuk mengaminkan firman ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam surga, baik, terima kasih. Tadi kami sudah mendengar cerita tentang sabda firman-Mu yang kudus, ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, berkati kami yang telah mendengar sabda firman-Mu Tuhan Yesus, terutama adik-adik terkasih kami yang di rumah. Tuhan Yesus terus berkati dalam hidup dan kehidupan mereka hari lepas hari. Dan begitu juga orang tua mereka, berkati pekerjaan mereka, apapun yang mereka lakukan. Terima kasih. Dan begitu juga kakak pengasuh. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan berkati kami semua yang selalu menjalani dalam hidup dan kehidupan kami hari lepas hari. Kiranya Tuhan berkati. Tuhan berkati firman ini agar firman yang telah hamba sampaikan tidak berlalu begitu saja Tuhan. Hamba yakin dan percaya hamba tidak berkata dengan baik atau dengan sempurna. Kiranya Tuhan yang menyempurnakan firman ini kepada adik-adik terkasih di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa kepada Allah Bapa di surga. Haleluya. Amin. Ya, baik. Kita akan mengangkat pujian Hatiku Penuh Nyanyian. Kristus, ya, mari kita akan berdoa untuk doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu yang indah Tuhan berikan hingga pada pagi hari ini Tuhan kami berkumpul di mana adik-adik terkasih di rumah dan hamba di sini. Ya Tuhan, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini kami sudah mendengar cerita tentang sabda firman yang kudus Tuhan. Kiranya Tuhan terus berkati kami dalam setiap hidup dan kehidupan kami hari lepas hari Tuhan, sehingga kami selalu mau mendengar akan perintah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ajarlah kami Tuhan, hingga kami selalu mengikuti akan firman-Mu dalam hidup dan kehidupan kami, dalam tindakan, perbuatan kami, kata-kata kami. Tuhan terus berkati, hingga dalam kehidupan kami selalu menjalankan sabda firman-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk pemerintah daerah Manokwari ini, Tuhan terus berkati kondisi dalam kota Manokwari. Tuhan berkati, berikan keamanan hingga kami masyarakat Manokwari selalu nyaman, aman dan damai tinggal di kota Manokwari tercinta ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga adik-adik terkasih yang dalam masa COVID-19 ini mereka belajar di rumah. Kiranya Tuhan terus berikan kesehatan, kekuatan, berikan hikmat, kepandaian hingga dalam hidup dan kehidupan mereka hari lepas hari selalu bersyukur akan cinta kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami juga para pengasuh dalam hidup dan kehidupan kami hari lepas hari. Berikan kesehatan, kekuatan hingga dalam hidup dan kehidupan tidak lupa selalu bersyukur dan melayani-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk segala aktivitas yang kami lakukan dalam hidup dan kehidupan kami. Tuhan terus berkati kami para pengasuh. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan pergumulan kami. Kiranya Tuhan terus berkati apa yang kami lakukan para pengasuh hingga kami selalu setia melayani-Mu. Terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa kepada Allah Bapa di surga. Haleluya. Amin. Iya, baik adik-adik, kita sudah selesai dengan ibadah minggu pagi hari ini. Kita akan mengangkat satu pujian Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa.
kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ibadah kita telah selesai di hari Minggu pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik maupun kakak pengasuh kita sekalian. Haleluya, Tuhan Yesus berkati.